Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan. Hari ini, ya, hari terakhir di tahun 2023, di mana sudah 1 tahun tidak terasa kita lewati. Begitu cepat waktu berlalu, begitu cepat waktu kita tinggalkan. Ada banyak orang yang menunggu waktu, tetapi ketika waktu yang ditunggu itu datang, waktu itu tidak mau menunggu dia yang menunggu waktu itu. Karena waktu tidak pernah berhenti, waktu terus berjalan dengan segala keadaan yang terjadi pada kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa sepanjang tahun ini, kita semua telah menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Sepanjang tahun ini kita menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sepanjang tahun ini kita menikmati penyertaan Tuhan dengan kondisi, dengan keadaan, dengan situasi, dengan apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Baik itu keberhasilan, baik itu keberhasilan yang tertunda, baik itu keadaan yang menyenangkan, ataupun keadaan yang kurang menyenangkan. Tetapi kita tahu bahwa dalam segala keadaan tersebut, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap menyertai kita sampai kita bisa ada pada hari ini di penghujung tahun 2023. Besok kita sudah masuk lagi pada tahun yang baru, yang tentu akan ada banyak tantangan, akan banyak hal-hal yang akan kita lalui. Di tahun 2024 yang akan datang, yang akan kita songsong, kita tetap percaya, kita tetap meyakini bahwa Tuhan tetap sama. Seperti di tahun ini, maka kita juga percaya tahun yang akan datang, Tuhan juga masih menyertai kita. Nah, untuk refleksi kita di akhir tahun ini, mari kita ingat kasih Tuhan yang luar biasa, yang sepanjang tahun telah kita nikmati. Mari kita ingat betapa luar biasanya yang Tuhan kerjakan bagi kita. Mungkin dalam penilaian manusia pada umumnya, keadaan yang kita lalui sepanjang tahun ini bukanlah keadaan yang luar biasa. Keadaan yang kita lewati sepanjang tahun ini bukanlah keadaan yang hebat, bukanlah keadaan yang spektakuler. Ada mungkin banyak keadaan yang disebut oleh orang kegagalan, ketidakberhasilan, kondisi yang buruk, dan sebagainya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap memandang dan menilai secara positif apapun yang terjadi di sepanjang tahun yang sudah kita lewati. Kita bisa melewati tahun ini, itu semua karena perlindungan dari Tuhan pada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai ayat yang pertama yang akan kita lihat pagi hari ini, bagaimana kita sebagai anak Tuhan mau selalu ingat kasih Tuhan. Refleksi akhir tahun kita saat ini, mari kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 36. Mazmur pasal 36 ayat yang ke-8. Mazmur 36 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca ayat ini setelah hitungan yang ketiga. 2, 3.
Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Sekali lagi kita baca 2, 3. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat setia. Kasih dari Allah yang diberikan kepada manusia termanifestasi dalam kesetiaannya yang tidak tergoyahkan. Manakala kita seringkali goyah dalam kesetiaan, goyah dalam mengasihi Tuhan, goyah dalam komitmen kita untuk mengiring Tuhan, karena mungkin kita merasa ada satu keadaan, ada satu situasi, ada satu kendala, ada satu problema yang membuat kita merasa lemah, merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan, merasa tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sehingga kita menjadi goyah kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi sedikit stuck, berhenti dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang tahun ini dimanifestasikan dalam kesetiaannya yang tidak pernah tergoyahkan. Sepanjang tahun dalam segala keadaan Tuhan tetap setia. Sepanjang tahun dalam segala kondisi kehidupan kita Tuhan tetap memelihara, tetap mengasihi, tetap memenuhi perjanjiannya kepada kita sebagai umat-umat. Maka begitu berharganya kasih Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Begitu berharganya kasih Allah yang termanifestasi dalam kesetiaan Tuhan kepada anak-anak Tuhan, kepada saudara dan saya. Apalagi kita yang mau terus berlindung dalam naungan sayap Tuhan. Berlindung dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kasih Tuhan itu memenuhi seluruh kehidupan manusia. Kasih Tuhan memenuhi seluruh jagat raya ini. Pemazmur katakan di ayat yang ke-6, ya, pasal yang sama, Mazmur 36 ayat yang ke-6 dikatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Melihat dari konteks situasi pada waktu Mazmur ini dituliskan. Teknologi belum terlalu canggih. Sehingga langit itu sebagai tempat yang tinggi. Belum tereksplorasi secara lebih luas. Awan-awan yang tampak belum terteliti sedemikian rupa sehingga bisa dikelompok-kelompokkan ini awan jenis apa, tingginya berapa, jika terjadi awan semacam ini apa yang akan terjadi dan sebagainya. Tetapi dengan melihat keadaan langit, melihat awan,
melihat ciptaan Tuhan yang sedemikian luar biasa. Mazmur bisa menggambarkan bagaimana kasih dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa itu terjadi. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, bagaimana Allah menyatakan pemeliharaannya, bagaimana Allah menyatakan perlindungannya kepada umat-Nya. Bagaimana Allah menyatakan kekuatan kuasa-Nya dan bagaimana Allah memberikan kepada umat Tuhan cinta kasih-Nya yang tidak tergoyahkan. Cinta kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Cinta kasih-Nya yang memenuhi segala keadaan bagi kehidupan manusia. Coba kita lihat kitab Keluaran pasal yang ke-34. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bagaimana Tuhan menyatakan kesetiaan-Nya kepada umat Tuhan dengan tidak tergoyahkan. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Ayat yang ke-7, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Allah tidak pernah berubah. Komitmennya tetap. Ketika Dia menyatakan kasih-Nya yang berlimpah, setia-Nya yang berlimpah kepada ribuan orang. Di saat yang sama, dalam kasih Tuhan tersebut, ada hal yang Tuhan lakukan. Di ayat yang ke-7 dijelaskan Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kita harus ingat, ini penting. Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Apakah ini berlawanan dengan pengampunan? Apakah ini berlawanan dengan kasih Tuhan? Tidak. Ini berjalan satu paket. Berjalan beriringan. Kita perlu melihat bahwa sekalipun Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah dari penghukuman,
Tetapi penghukuman yang diberikan oleh Allah itu adalah penghukuman yang bisa memulihkan. Bisa membuat umat Tuhan tidak bergeser lagi dari komitmennya untuk setia mengiring Tuhan. Namun jika umat Tuhan terus bergeser, penghukuman itu akan berlanjut sampai pada keturunan ketiga dan keempat, kata Petrus. Kasih setia Tuhan berjalan beriringan dengan penghukuman yang diterima oleh mereka yang tidak menerima kasih Tuhan. Tidak mau terima kasih Tuhan dengan memanifestasikan kehidupannya yang keluar dari aturan-aturan. Tuhan berjalan di depan Musa yang selesai memahat 2 loh batu. Musa naik ke gunung. 2 loh batu yang baru yang dipahat oleh Musa. Maka Tuhan berkata, Allah mengasihi umat Israel. Tetapi ketika mereka selalu terus kehilangan komitmen kesetiaan kepada Tuhan, padahal Allah sudah setia sepanjang waktu hidup mereka. Maka Tuhan katakan akan membalaskan kesalahan sampai pada keturunan ketiga. Dan ketika mereka kembali, Tuhan mau terima. Kita tentu ingat kisah tentang anak yang tergila. Anak bungsu minta bagian warisan. Habis itu dia keluar dari rumah bapak. Berfoya-foya. Menghabiskan warisannya sampai dia jatuh miskin. Sampai dia bekerja sebagai penjaga ternak. Bahkan tidak bisa makan. Sampai dia makan makanan ternak. Dia ingat dengan Bapak. Dia mau kembali. Dengan pemikiran, aku akan kembali untuk menjadi hamba Bapak. Yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup. Tetapi Bapak itu, dia setia. Dia menanti, dia menunggu anak itu kembali. Dan diterima kembali dan dipulihkan. Hukuman apa yang diterima oleh si bungsu? Dia merana. Dia mengalami situasi dan kondisi yang sangat menderita. Bahkan untuk mengisi perutnya saja, untuk makan dia tidak bisa sampai dia makan dari makanan ternak. Tetapi pada waktu dia kembali, dia dipulihkan. Karena Bapa yang komitmen dengan kasih yang termanifestasi melalui kesetiaan. Sepanjang tahun ini mungkin kita sering kali berperilaku seperti anak bungsu. Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kesetiaan dan kasih. Dia tetap mau menyatakan kesetiaan dan kasih dan memenuhi setiap janjinya kepada kita.
Di sepanjang tahun ini kita juga telah menyaksikan bagaimana Tuhan melindungi kita dari segala situasi. Kasih Allah itu tercermin dalam perlindungannya yang luar biasa. Mari perhatikan kitab Mazmur pasal 121. Mazmur pasal 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tadi yang pertama termanifestasi dalam kesetiaan. Yang kedua ini kasih Tuhan termanifestasi dalam perlindungannya yang tidak terbatas. Sepanjang tahun ini kita sudah nikmati perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sepanjang tahun ini kita menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oh, saya ada dalam bahaya. Saya dalam ada situasi yang kritis. Saya dalam kondisi yang sangat berat. Tetapi hari ini kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melindungi kita dengan luar biasa. Lewati krisis, lewati persoalan, lewati masalah, lewati keadaan yang berat, lewati cobaan yang berat, lewati situasi, kondisi, sakit penyakit, perekonomian yang sedang terguncang hari-hari. Dalam keadaan seperti ini pun kita tetap melihat kasih Tuhan, perlindungannya menjadi manifestasi dari kasih Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Mazmur menyimpulkan dalam lembah gelap, dalam lembah kekelaman, Tuhan juga ada bersama dengan kita di sana. Yesaya menjelaskan lebih detail, lebih rinci tentang perlindungan Tuhan yang diberikan kepada kita. Bagaimana Tuhan memelihara keluar masuk kita, menjaga nyawa kita dari bahaya. Sepanjang tahun kehidupan kita. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga bagian A. Yesaya 43 ayat 1 sampai 3 bagian. Tetapi sekarang berfirmanlah Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah mengambil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan hangus. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat.
Sepanjang tahun ini kita sudah nikmati perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sebagai manifestasi kasih Tuhan kepada kita. Bahaya yang kita lalui berhasil ditaklukkan. Berhasil kita lewati. Berhasil kita lalui. Sebab Tuhan melindungi kita dengan luar biasa. Tuhan memanifestasikan kasih-Nya melalui perlindungan buat kita. Kita harus selalu ingat, Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan setia, Tuhan melindungi kita. Dan sepanjang tahun ini, Tuhan juga sudah memberikan kepada kita berkat-Nya yang melimpah. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Sepanjang tahun ini kita sudah melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Baik itu berkat secara materi, lebih lagi berkat secara rohani, berkat imateri yang kita rasakan. Melimpah luar biasa sehingga pada waktu kita hadapi problema, persoalan, masalah, kita tetap bersukacita, kita tetap berbahagia, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa memuji Tuhan, kita tetap bisa menaikkan pujian kepada Tuhan. Ini berkat yang luar biasa. Semua datangnya dari Tuhan. Anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan selalu baik. Tidak terbatas, abadi. Kasih Tuhan bagi umat. Sepanjang tahun yang sudah kita lewati ini, kita nikmati kasih Tuhan luar biasa. Maka dengan pengalaman itu, kita punya keyakinan dan kepercayaan, tahun yang akan datang yang akan kita masuki, Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah, yang kasih-Nya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya akan tetap kita nikmati sebagai umat Tuhan. Marilah kita terus bersyukur, memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kita menyadari dalam segala situasi kehidupan kita, di sana ada kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Memperkuat iman kita, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera pada kehidupan kita. Untuk kita masuk
dan melewati hari lepas hari dalam hidup kita sampai kita masuk pada kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan pada kita. Kita nikmati kasih Tuhan. Anak kita nikmati kasih Tuhan. Cucu kita nikmati kasih Tuhan. Sampai keturunan berikutnya dan berikutnya nikmati kasih Tuhan. Sampai Tuhan nyatakan selesai untuk dunia ini. Semua menikmati kasih Tuhan yang tetap sama dan tidak berubah. Ayat yang terakhir. Mazmur 103. Ayat yang ke-17 dan 18. Mazmur 103 ayat 17 dan 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titah. Biasa. Ada kondisi yang dipersyaratkan oleh Tuhan untuk menikmati, untuk merasakan kasih Tuhan, manifestasi kasih Tuhan sepanjang tahun kehidupan kita. Kasih yang abadi, kasih yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita akan nikmati keadilan Tuhan bagi anak cucu kita. Kasih Tuhan bagi mereka. Ketika kita berpegang pada perjanjiannya dan melakukan firman Tuhan. Maka di sepanjang tahun yang kita lewati, atau mungkin kepanjangan sepanjang tahun, di setiap detik yang kita lalui, kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga pada penghujung tahun kita bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan. Tuhan kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya, setianya tetap sama. Keadaan demi keadaan yang terjadi pada kehidupan kita, semua atas pengetahuan Tuhan. Dan dengan demikian kita terus bisa berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sungguh hebat bagi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua, biar kita selalu ingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita sampai hembusan nafas akhir kita untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Mari kita naikkan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, kita mau tetap berkata, Tuhan itu baik. Haleluya.